Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmo Samo MSC dalam renungan pada hari Jumat Pasca pekan yang ketiga. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kabar sukacita bagi kita sekalian. Kita telah memiliki paus yang baru, Habemus Papam. Kita mempunyai paus yang baru, Paus Leo ke-14. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas terpilihnya pemimpin gereja Katolik yang baru ini, yang akan menuntun dan membimbing gereja ini, tentunya bersama para kardinal, para uskup di seluruh dunia, mengantar domba-domba umat Allah bersatu secara erat dan mesra dengan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang pertobatan dari Saulus dalam Kisah Para Rasul dan juga pengajaran Yesus tentang roti hidup dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 52-59. Dua bacaan ini jika direnungkan bersama mengungkapkan satu kebenaran penting. Perjumpaan dengan Kristus sungguh mengubah segalanya. Bayangkan Saulus, seorang Farisi yang fanatik, yang merasa dirinya benar, penuh kuasa dan api untuk menghancurkan orang-orang jalan Tuhan. Tapi dalam sekejap mata, di jalan menuju Damsyik, dia ditaklukkan oleh terang Kristus yang menyilaukan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertobatan Saulus bukan hanya perubahan arah pikiran, tapi perubahan arah hidup. Dari pembenci menjadi kekasih Kristus. Dari pemburu menjadi yang diburu oleh rahmat. Santo Yohanes Chrysostomus dalam homili atas Kisah Para Rasul berkata, tidak ada luka yang terlalu dalam bagi rahmat Tuhan. Ia mengubah serigala menjadi domba dan penganiaya menjadi rasul. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang mengejutkan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal. Inilah misteri Ekaristi. Banyak yang meninggalkannya karena tidak sanggup menerima perkataan ini. Tapi kita tahu, dalam Ekaristi, Yesus memberikan bukan hanya pengajarannya, tetapi dirinya sendiri. Santo Ignatius dari Antioquia menulis dalam surat kepada Everna, pasal 20 ayat 2. Ekaristi adalah obat keabadian dan penawar kematian. Ekaristi adalah obat keabadian dan penawar kematian. Dan Paus Benediktus ke-16 pernah berkata, dalam Ekaristi kita sungguh bertemu dengan Dia yang mencintai kita sampai akhir dan yang memberikan dirinya sebagai roti hidup. Kisah Saulus dan sabda tentang Ekaristi saling berkait. Kristus yang hidup dan bangkit itu menyentuh hati Saulus. Dan Kristus yang sama kini menyentuh hati kita dalam Ekaristi. Pertanyaannya, apakah perjumpaan kita dengan Kristus juga mengubah kita seperti Saulus? Apakah kita sudah sungguh lapar akan roti hidup itu yang memberi kekuatan untuk mengasihi, mengampuni, dan bersaksi? Saudara-saudari, setiap kali kita menyambut Kristus dalam Ekaristi, semoga kita menjadi seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dari pengikut biasa menjadi pewarta yang bernyala-nyala. Mari kita mohon rahmat perjumpaan sejati itu setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau adalah roti hidup yang turun dari surga. Ubah hatiku seperti Engkau mengubah hati Saulus.
Jadikan aku pribadi yang hidup oleh sabda dan ekaristimu, dan mampukan aku menjadi saksi kasih-Mu dalam dunia. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bersama dalam renungan ini. Silahkan untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagi yang mau memberikan komentar pengalaman imannya, silahkan tulis di kolom komentar atau apresiasi, atau dengan memberikan tanda like. Semoga sampai jumpa pada renungan yang berikutnya. Salve.